Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi nitrimetri. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Alga Regina Sumulayub, NIM B1A11988, akan membahas tentang prinsip dasar titrasi nitrimetri. Saya, Rizky Ramadhani, NIM B1A11976, akan membahas tentang syarat-syarat indikator pada titrasi nitrimetri. Perkenalkan, saya Serena Fakti, NIM B1A11981. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sampel apa saja yang dapat dianalisis dengan titrasi nitrimetri. Baik, perkenalkan nama saya Siti Ruwaya Fatmona, NIM B1A11926. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan titrasi nitrimetri. Pertama, bagaimana sih prinsip dasar titrasi nitrimetri? Prinsip dasar titrasi nitrimetri adalah reaksi diazotasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer atau amin aromatik sekunder dan gugus nitroaromatik. Yang kedua, pembentukan senyawa nitrosamina dari amin alifatik sekunder. Yang ketiga, pembentukan senyawa ASI dari gugus hidrasida. Yang keempat, pemasukan gugus nitro jarang terjadi karena sulitnya titrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Kedua, syarat-syarat indikator pada titrasi nitrimetri. Jadi, syarat-syarat indikator pada titrasi nitrimetri ada 3. Yang pertama, bekerja dengan cepat dan praktis. Yang kedua, dapat dilakukan pada suhu kamar. Dan yang ketiga, perubahan warna yang jelas pada semua zat atau sampel yang digunakan. Pada titrasi nitrimetri itu sendiri, ada 3 jenis indikator yang sering digunakan, yaitu indikator dalam, indikator luar, dan potensiometri. Pada indikator dalam yang sering digunakan adalah tropiolin OO dan methylene blue yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kelebihannya dapat bekerja dengan cepat dan praktis dan juga dapat dilakukan pada suhu kamar. Namun kekurangannya perubahan warna yang tidak terlalu jelas pada beberapa sampel atau zat yang digunakan. Sedangkan pada indikator luar menggunakan pasta kanji GAI yang diletakkan di luar Erlenmeyer. Kelebihannya perubahan warna yang cukup jelas pada beberapa zat atau sampel yang cocok. Namun kekurangannya harus dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius dan bekerja tidak praktis. Sedangkan potensiometri menggunakan elektroda platinum atau elektroda natrium, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan terdepolarisasinya elektroda. Kelebihannya perubahan warna yang terlihat jelas pada semua zat atau sampel yang digunakan. Ketiga, sampel apa saja yang dapat dianalisis pada titrasi nitrimetri. Jadi, sampel yang dapat dianalisis pada titrasi nitrimetri, yang pertama sulfadiazin, yang kedua paracetamol, yang ketiga kloramfenikol, dan yang keempat isoniazid atau INA. Jadi itulah sampel yang saya ketahui yang dapat dianalisis pada titrasi nitrimetri. Yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan titrasi nitrimetri? Kelebihan titrasi nitrimetri yaitu metode ini dapat dipakai pada hampir semua sulfonamid, juga pada baku natrium nitrit, merupakan reaksi yang stabil dan mudah dibakukan. Kelebihan titrasi nitrimetri yaitu titrasi harus dilakukan perlahan-lahan dan metode ini kurang spesifik. Terima kasih atas perhatian. Kurang dan lebihnya, Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami.